Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Amin. Ya Bang, gimana kabarnya Bang? Bagus, alhamdulillah bagus. Pulang kampung nggak nih Bang? Aku kemungkinan pulang, tapi bukan sekarang. Jadi gimana nih Bang mudik tahun ini? Mudik tahun ini nampaknya seru. Ada 123 juta orang yang bakal mudik ke berbagai daerah di Indonesia. Ini jauh lebih besar daripada tahun lalu yang mencapai 86 juta orang, sebagaimana dilansir oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ini mudik adalah sesuatu yang tradisi, sebuah tradisi yang boleh dibilang asli Indonesia. Tidak banyak negara yang melakukan ini. Negara kita, seperti kita tahu, adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang luar biasa banyak, 17.508 pulau. Dan lebih dari separuhnya tidak berpenghuni. Jadi panjang negeri kita ini 5.300 km. Jadi hampir sama dengan luas Eropa Barat. Perjalanan dengan pesawat dari ujung barat Sumatera sana, itu Aceh, sampai ujung timur Papua, itu menghabiskan waktu 7 jam non-stop. Luar biasa. Nah, kalau mau menempuh jalan darat, kita cuma bisa dari Jakarta ke barat sampai ujung Banten, sampai ujung Jawa Timur, Banyuwangi. Nah, saudara sekalian, untuk selanjutnya, untuk sampai ke Bali, sampai Timur, sampai segala macam, itu harus dikombinasi dengan angkutan lain, angkutan laut, kemudian darat lagi. Sehingga kalau kita mau ke Kupang, lewat jalan darat dari Jakarta, mungkin bisa habis 1 minggu. Karena itu, mudik menjadi tradisi yang luar biasa. Di dalamnya ada rindu kepada kampung halaman, kepada sanak famili, kepada adik, kakak, kawan, dan kampung halaman. Tapi tidak cuma itu, ini juga menyangkut ekonomi. Pemerataan ekonomi bisa berjalan bersama arus mudik ini. Bila selama ini uang beredar 90% di Jawa, yang 80%-nya di ibu kota negara. Maka ketika datang Lebaran, uang beredar ini dibawa oleh para pemudik ke kampung halamannya. Di sana menghidupkan ekonomi. Jadi hambatan terhadap hal-hal seperti ini adalah hambatan terhadap kemakmuran daerah. Tidak boleh dilakukan. Kita telah mengalaminya selama pandemi dan krisis. Ya, sebelum tahun 2022, sebelum terbuka lagi semuanya. Dan itu kita mau membuat ekonomi di daerah terutama mandek. Kemiskinan makin menyakitkan. Dan sekarang ketika pemudik bebas lagi. Nah, ini menyangkut nilai ekonomi. Kalau pemerintah tidak mengaturnya seperti yang sudah-sudah, maka hasil kerja selama 1 tahun para pemudik ini, para perantau ini dari berbagai daerah akan dirampok oleh para pengusaha angkutan umum, baik darat, laut, dan udara, dan kereta. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah harus melakukan sesuatu di sini. Tidak bisa kita biarkan orang-orang itu ya yang hasil kerjanya tiba-tiba harus habis cuma untuk ongkos angkut.
angkutan umum sampai ke daerah. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah pertama harus melakukan, membuat regulasi bahwa pengusaha angkutan umum itu darat, laut, udara, kereta dan lain sebagainya tidak boleh menaikkan tarif selama arus mudik dari H-7 dan H+7. Tidak boleh ada kenaikan di situ dan bila perlu diturunkan. Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha angkot adalah menambah armada. Kalau permintaan bertambah banyak, meningkat luar biasa besar, maka yang harus dilakukan adalah menambah armada, bukan memalaki orang yang akan pulang kampung dengan menaikkan tarif sampai dari 20% sampai 100% sampai melampaui 100%. Ini tidak boleh terjadi. Sehingga orang yang seharusnya dia bisa pulang bersama keluarganya akhirnya pulang sendiri. Ini tidak boleh. Perampokan ini tidak boleh diabadikan dan pemerintah harus melakukan sesuatu, harus hadir di sini. Begitu pula semua moda angkutan yang dimiliki pemerintah harus berfungsi sebagai alat kontrol harga. Jadi kereta yang dipegang pemerintah, kemudian angkutan-angkutan lain, ferry dan lain sebagainya, pesawat yang milik pemerintah tidak boleh menaikkan harga. Bila perlu kasih diskon. Ini akan memaksa swasta untuk tidak jor-joran menaikkan harga. Karena satu kali pemerintah menaikkan harga, maka swasta tidak bisa dikontrol. Apapun namanya kenaikan itu tidak boleh ada tambahan. Kalaupun di kereta biasanya ada tuslah, ada tambahan harga karena namanya orang yang akan menggunakan jasa kereta. Dan ini pemerintah harus mencegahnya. Tidak ada itu tuslah. Agar bisa orang pulang dengan baik. Nah, kalau pemerintah tidak melakukan itu, maka orang-orang yang akan mudik ini terpaksa karena tidak mampu membayar ongkos yang mahal itu, tidak mau dirampok dengan cara itu, maka mereka menggunakan kendaraan pribadi makin banyak. Menggunakan motor, menyewa angkot, menyewa bajai, pakai sepeda motor dan lain sebagainya yang membuat semua jalur lalu lintas penuh dan bisa berbahaya karena kondisi kendaraan seadanya itu. Jadi pemerintah harus membuat regulasi yang membuat segalanya menjadi aman dan menyenangkan. Nah, pemerintah juga, pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan yang lumayan. Memberi diskon di jalan tol itu 20%. Tapi sayangnya di luar waktu puncak arus mudik dan arus balik. Itu kata kawan saya Ahmad Nur Hidayat dari Narasi Institut, itu tidak terlalu berguna. Menurut saya ini awal yang baik, tapi memang perlu ditingkatkan sampai nol tarif tol itu di saat arus mudik dan arus balik H-7 sampai H+7 itu harus bisa sampai nol sebagai bakti para pengusaha ini dan negara kepada bangsa, kepada negara ini yang telah memberi segala peluang itu, dan sebagai rasa terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah menerima apapun yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mereka perlu dihibur dengan tarif tol 0% pada saat mudik. Kemudian pemerintah juga Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan telah memberi acara atau agenda mudik gratis. Itu awal yang bagus. Cuma ini baru menyangkut 25.000 orang yang akan mudik digratiskan. Padahal yang mudik 123 juta. Ini terlalu kecil. Mestinya bisa sampai 1 juta orang digratiskan mudik. Tentu dengan menggandeng BUMN
dan perusahaan-perusahaan besar, pertambangan, perkebunan, retail besar, supermarket, mall dan lain sebagainya dalam bentuk CSR untuk menggratiskan arus mudik ini. Itulah yang harus dilakukan pemerintah. Sedangkan penambahan armada laut seperti yang dilakukan di Banten dengan membuka pelabuhan lagi, itu sesuatu yang bagus. Tempat lain juga harus melakukan hal yang sama. Ini negeri kepulauan. Kita harusnya pada saat seperti ini semua moda transport darat, laut dan udara dihidupkan. Orang harus bisa berangkat dari Jakarta menuju Surabaya atau menuju Bali, menuju Timor dan lain sebagainya. Pada saat arus mudik bisa naik kapal laut juga untuk mengurangi jalan darat itu. Itulah yang harus dilakukan pemerintah. Apalagi harus dilakukan lagi adalah pengaturan lalu lintas. Pasukan keamanan, polisi lalu lintas, dan dinas perhubungan harus membuat arus ini, arus mudik dan arus balik ini menjadi lancar dan aman. Jangan tutup semua jalan alternatif. Itu membuat keadaan makin macet. Saya pernah ke Pangandaran, yang seharusnya cuma dari Jakarta cuma 6 jam, saya habis waktu 36 jam. Karena semua putaran balik itu ditutup oleh polisi. Dan semua jalan-jalan alternatif ditutup dengan beton atau dengan tali rapia yang merusak keindahan. Ini tidak boleh dilakukan. Ini pemerintahan sudah 77 tahun merdeka, harus lebih beradab dalam mengatur lalu lintas. Bukan pakai tali rapia dan tali jemuran dan lain sebagainya di jalan yang membuat rusak pemandangan. Nah, itu yang harus dilakukan. Tidak perlu membuat jalan yang sudah 2 jalur dijadikan 1 jalur. Itu membuat antrian yang luar biasa macet dan semrawut. Tapi sekali-sekali membuat kontraflow itu boleh saja. Kalau jalur yang di sebelahnya itu lagi lengang, itu boleh dilakukan. Nah, arus mudik ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan oleh pemerintah, harus dibuat menjadi nyaman. Karena ini memberi rasa bahagia buat orang-orang yang sudah bekerja di rantau. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan oligarki dan dengan masalah RUU penyitaan aset yang akan saya hubungkan dengan undang-undang teks amnesti. Tapi itu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.